Bila perlu kita akan sidak di tempat-tempat mereka biasa menjual babi. Bisa? 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 Cocok? Cocok. Bentuk tim untuk sidak penjual babi. Malu kita sebagai umat muslim membahas masalah penjualan daging babi selama bulan puasa. Kita yang berpuasa, masa iya kita melarang orang untuk cari nafkah? Lagian mereka jualan daging babi bukan untuk kita, ya, tapi buat orang-orang yang mau membeli daging babi dan menghalalkannya. Selera rupanya kita nengok daging babi, kan enggak kan? Daging babi kita haramkan, tapi judi, mabuk-mabukan, maksiat, berzina kita lakukan. Itu namanya munafik, ya. Jadi selagi nggak mengganggu agama kita, nggak usah kita larang-larang. Selama ini mereka juga nggak pernah terganggu dengan suara azan. Selama ini mereka juga nggak pernah terganggu dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang memakai toa masjid. Jadi buat kita sesama umat muslim, ya, tolong bijaksana dalam melakukan tindakan ataupun aksi, ya. Kita harus menghargai mereka. Di medan ini itu bukan cuma agama kita yang ada. Dan di sini nggak ada mayoritas dan minoritas, semua sama. Jadi tolong hargai agama yang lain. Oras, jua-jua, Yahobu. Kami dari Aksi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan dengan ini menolak surat edaran Wali Kota Medan nomor 500.1/1540 tertanggal 13 Februari 2026 yang pada pokoknya mengenai larangan penjualan daging babi di Kota Medan. Kami minta agar Wali Kota Medan mencabut surat edaran tersebut. Kami minta agar semua pedagang diberikan hak yang setimpal untuk mencari nafkah di Kota Medan. Dengan ini kami minta Wali Kota Medan untuk mencabut. Kalau tidak dicabut, kami juga akan melakukan aksi ke kantor Wali Kota dan DPRD Kota Medan. Sekali lagi, Oras, maju-jua, Yahobu. Halo guys, ayo beli B2. Ini makanan paling enak sedunia. Siapa yang larang, siap saya tebas dan mencincang seperti babi ini nantinya. Ingat ya. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu isu yang sensitif, panas, dan penuh emosi. Tentang Yusuf Manubulu yang menjadi sorotan publik setelah pernyataannya di media sosial dinilai menyinggung ajaran Islam. Khususnya ketika ia mengaitkan pernyataannya dengan surat Al-Ahzab ayat 50-51 dan An-Naba ayat ke-33. Teks bawaan kita tidak akan membahas untuk memperkeruh suasana. Kita tidak akan membahas untuk menghina siapapun. Kita akan membahas ini dengan kepala dingin, hati yang tenang, dan tetap dalam semangat menjaga NKRI. Karena satu hal harus jelas, kita boleh berbeda keyakinan, tapi kita tetap satu bangsa. Indonesia. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia.
Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Hasil bagi ini bukan hasil jabatan, hasil dari kedua. Mau goyang katanya operator, mau goyang. Mereka dulu lagu goyang itu. Lagu-lagu Maer bisa juga. Katanya di Medan pedagang babi dilarang jualan, ya. Baru tahu saya, kalau babi itu sejenis godaan tingkat dewa yang bisa meruntuhkan pahala dalam sekejap. Sejak kapan iman seseorang jadi tanggung jawab piring orang lain? Sejak kapan? Puasa itu menahan nafsu, bukan maksa orang lain untuk periuk nasi. Kalau lihat babi aja bisa bikin batal puasa, mungkin yang diperbaiki itu niatnya, bukan warung tetangga, paham? Puasa itu menundukkan pandangan, ya, bukan menutup dagangan orang. Medan bukan cuma milik satu golongan. Hargai yang puasa, tapi jangan matikan periuk nasi yang nggak puasa. Kalau semua harus ditutup, ya sekalian aja tutup mata, biar nggak lihat realita. Bila perlu kita akan sidak di tempat-tempat mereka biasa menjual babi. Bisa? Bisa? Cocok? Bentuk tim untuk sidak penjual babi. Orang jualan babi kok permasalahin, Mereka jualan babi untuk orang yang makan babi. Kenapa babinya marah-marah? Kenapa? Nggak terima. Orang nggak nyusahin kau. Ini pemerintah juga ngapain buat surat edaran untuk melarang jualan babi. Buat surat edaran melarang korupsi lebih bagus. Sumpah ke Bali habis nih sumpah. Buat surat edaran nggak boleh jualan babi di Bali. Coba sekarang ayo. Biar tahu ya. Di Indonesia ada 6 agama. Tapi kenapa satu agama ini ya suka banget campurin urusan orang. Saking enaknya babi kalian sampai protes nggak bisa makan babi gitu. Harus ditutup juga. Siapa yang nggak terima coba? Nih komen dah. Yang garis keras. Salahnya orang jualan babi apa haram? Kan dia yang haram bukan kau. Emang kau makan babi? Emang kau beli babi? Kalau enggak ya berarti kau halal nggak haram. Ngapain dicampur-campurin? Dapat apa cok? Caper. Tai lah emang caper. Jam 4 sore, jam 3 sore buat persiapan buka puasa. Dan kalau pagi, siapa berani buka pagi, angkat dia punya kursi, meja, angkat semua, kompor, angkat semua. Angkat semua. Aku tengok ibu-ibu yang mau melakukan sidak sama penjual babi yang ada di kota Medan. Kemarin itu, aksi demo itu dilakukan secara damai kan, Bu? Dan perwakilan yang ke kantor wali kota itu damai kan, Bu? Gak ada perusakan segala macam kan, Bu? Sudah damai kan? Gak ada keributan kan? Sidak itu dilakukan oleh pemerintah, bukan warga sipil ya, Ibu ya. Dipahami lagi ya. Hal seperti ini, oknum-oknum seperti ini yang membuat konflik agama semakin besar di kota Medan. Tengok aja. Gemes banget. Swear dah, sama babi aja takut. Takut kau sama babi. Aduh. Enggaknya disodorkan ke mulutmu. Yang gini nih, perusak bangsa. Babi itu penghasilan orang loh. Itu sumber rezeki orang. Ya. Menurut Anda, mana orang yang tidak waras? Yang mengkonsumsi daging babi atau mengkonsumsi kencing onta? Yang mengkonsumsi babi. Pantas Anda Islam. Ini daging babi, ini hasil pajak jualan babi. Ini untuk Bapak. Mohon maaf, kalau babi saya tolak karena haram. Kalau duit hasil pajak jualan babi, saya nggak bisa menolak karena haram. Ya, yang haram untuk kau, yang haram untukku. Kau gasak lah yang itu, ini untukku ya, gampang ya. Oh iya Pak. Jadi Konoha ini setorannya itu harus setoran. Mau duit haram, mau duit haram, pokoknya setorkan sama kita ya. Iya Pak. Khusus Konoha ini. Ya, lanjutkan. Ya Pak. Daging babi itu enak. Apalagi daging babi BPK, babi panggang karo. Itu menurut kata mereka yang makan. Kalau menurut saya mana tahu, saya kan nggak pernah makan. Itu menurut kata yang makan, enak. Apalagi yang BPK, babi panggang karo. Lagian ngapain puasa-puasa ngeributin daging babi? Nggak ada kah yang lain mau diributin? Daging babi diributin? Daging babi kan udah dari zaman dulu-dulu, udah ada di situ. Ngapain diributin? Sama-sama ngerti aja kita. Saudara kita yang Kristen itu pasti sudah paham bagaimana kita umat muslim itu haramkan daging babi itu. Mereka sudah paham dari dulu, karena mereka itu hidupnya kan bukan dari sekarang-sekarang, hidupnya udah dari zaman dahulu. Jangan sampai kita terpecah belah karena daging babi. Jangan sampai pecah karena kita seleranya berbeda. Saling memahami aja.
Toh mereka juga jualan di lapaknya, bukan di lapak kita. Kecuali kalau lapak kita yang untuk daging sapi, mereka pergunakan untuk jualan daging babi gitu. Itu baru nggak boleh. Jadi kita saling memahami saja. Nggak usah kita ribut-ribut. Masalah daging babi, apalagi ini puasa. Masa kita puasa ngeributin daging babi? Kalau saudara kita yang Kristen tuh lagi menjual daging babi, ya kita menjauh lah. Ngapain kita mendekat-dekat? Sudah tahu lapaknya dia jualan babi, mendekat pula di situ. Sudah tahu itu haram. Nggak boleh kena sama badan kita. Sudah tahu itu haram, masih aja ngedekat. Masih aja mendekat. Bukan salah mereka, salah yang mendekat lah. Sudah tahu itu tempat yang haram. Sudah tahu itu tempat jualan babi. Lah kita mendekat. Mestinya kita yang sadar diri. Udah tahu dia lapaknya lapakan jualan babi. Malah mendekat. Lagian kan hidup di situ tuh udah lama. Bukan setahun 2 tahun. Bahkan dari buyut-buyutnya mungkin tinggal di situ. Masa nggak paham-paham juga? Apa karena daging babi bakar itu menggiurkan? Ya mungkin itu cobaannya. Cobaan kalian yang puasa di daerah situ. Larangan berjualan B2 akhirnya dicabut juga ya guys ya. Tapi aku masih penasaran, sebenarnya pengen tanya kenapa dilarang berjualan di saat Ramadan. Karena dalam pikiranku sebenarnya kan mereka sebelum Ramadan juga nggak makan ya kan. Apalagi setelah bulan puasa ya pasti nggak B2 juga nggak makan ya kan. Terus kenapa dilarang gitu loh. Sekalian aku mau kasih info buat yang tidak tahu ya, bahwa umat Buddhis itu banyak yang tidak boleh makan sapi seumur hidup dan aku salah satunya. Jadi apa yang kita lakukan pada saat ke restoran, kita minta menu yang tidak ada menu sapinya gitu loh. Atau pada saat kita ke acara kita tanya apakah ini mengandung sapi atau enggak. Kalau mengandung ya orang lain boleh makan di depan kita ya kan. Kita sendiri tidak makan gitu loh. Dan banyak juga umat Buddhis yang vegetarian seumur hidup ya. Bagi yang tidak tahu, vegetarian itu adalah pemakan tumbuh-tumbuhan ya. Tidak makan daging sama sekali. Jadi bagi mereka umat yang vegetarian seumur hidup ya kan, ya pasti kalau ke tempat makan itu memilih tempat makan yang vegetarian. Dan banyak juga ya sekarang restoran yang menyediakan menu vegetarian. Ya, jadi kita menjalani hal ini itu seumur hidup ya. Jadi kita juga tidak pernah melarang orang lain mau jual sapi, orang lain mau jual daging gitu loh ya kan. Kan pilihan kita sendiri gitu loh. Kalau kita nggak makan, orang lain kan boleh makan ya kan. Sesimpel itu aja sih aku rasa ya, jadi salinglah toleransi. Tulis pendapat kalian dengan bijak di kolom komentar. Mari berdiskusi tanpa kebencian. Dan jangan lupa, tetap jaga NKRI. Tuhan memberkati kita semua. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini.
Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati.